Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini Ibu akan menggantikan Ibu Ika karena Ibu Ika sakit. Jadi kita akan membuat satu kelas menjadi dua kelas ya. Yang pertama itu kelas 4 dan yang kedua itu kelas 5. Sebelum itu ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Siapa yang tidak masuk hari ini anak-anak? Oke, baiklah. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Sebelum melakukan pembelajaran, ada baiknya kita melakukan ice breaking dulu. Oke, baik. Di sini kelas 5 akan mempelajari tentang mendeskripsikan negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kelas 4 yaitu akan mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Baik, untuk kelas 5 di sini ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, pengertian negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara di dalamnya hanya ada satu kekuasaan pemerintahan atau kekuasaan pemerintahan berada pada pemerintahan pusat. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang wilayahnya membentang antara kota Sabang sampai dengan Merauke. Ada yang tahu kota Sabang itu dari mana ke mana? Iya, terletak di Provinsi Nangroe, Aceh Darussalam. Sedangkan Merauke itu terletak di Provinsi Papua. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, jadi seperti itu. Oke, anak-anak ada yang tahu wilayah NKRI itu batas wilayah NKRI-nya di mana? Iya, benar. Batas-batas wilayah NKRI itu termasuk darat, laut, dan udara. Makna Pancasila adalah memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Penerapan Pancasila. Bagaimana cara penerapan Pancasila? Penerapan Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Perbedaan adat, ada yang tahu apa itu perbedaan adat? Iya, benar. Perbedaan adat adalah memahami keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika sebagai sumber persatuan dalam keberagaman. Coba sekarang kita belajar tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara yaitu mempelajari hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara seperti hak berpendidikan, hak berpendapat, dan hak mendapatkan perlindungan hukum. Kalau kewajiban warga negara itu apa? Yaitu memahami warga negara. Kewajiban warga negara itu apa? Seperti membayar pajak, menjaga ketertiban, dan mempertahankan NKRI. Ada yang tahu lambang negara Indonesia itu apa? Lambang negara Indonesia itu apa? Benar, burung Garuda. Burung Garuda itu merupakan lambang negara Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan itu PPKN. PPKN itu materi PPKN itu apa? Seperti Pancasila, konstitusi, hak asasi manusia, dan demokrasi. Kalau tujuan PPKN ada yang tahu? Benar, memahami tujuan PPKN dalam membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban. Oke, sekarang kita akan membahas materi untuk kelas 4.
Untuk tempat materinya, lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Yang pertama itu kita akan mengartikan pengertian desa. Ada yang tahu desa itu apa? Desa merupakan wilayah yang ditempati sejumlah penduduk dan merupakan organisasi pemerintahan terendah. Di desa biasanya penduduknya itu umumnya hidup dengan tentram, damai, dengan lingkungan yang indah. Di desa juga mempunyai struktur pemerintahan desa. Yang pertama itu kepala desa. Kepala desa itu bertugas untuk pelaksanaan pembinaan pemerintahan. Kepala desa itu dipilih oleh rakyat dan memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Tugas-tugasnya itu meliputi membina perekonomian, membina kehidupan masyarakat, dan menjaga ketertiban di masyarakat. Selain itu ada perangkat desa. Perangkat desa itu membantu kepala desa dalam menjalankan tugas pemerintahan. Misalnya sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala saksi. Selain itu ada juga BPD. BPD itu Badan Perwakilan Desa yang bertugas sebagai mitra pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, melakukan pengawasan dan memfasilitasi permusyawaratan dalam pengambilan keputusan. Kepala desa itu masa jabatannya 6 tahun. Selain itu ada kepala urusan. Kepala urusan itu bertugas untuk pelaksanaan pembinaan pemerintah. Kalau kepala pembangunan itu merencanakan dan mengawasi urusan pemerintah. Sedangkan kepala keuangan itu untuk menyusun rencana laporan keuangan desa. Kepala kesejahteraan sosial desa itu berkaitan dengan meningkatkan kesejahteraan desa. Kalau kepala urusan umum yaitu tata usaha, dokumentasi, itu tugasnya ya. Kalau tugas kepala desa itu apa? Tugas kepala desa itu ada 5. Yang pertama memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua menetapkan peraturan desa dan APBD desa. Yang ketiga membina kehidupan masyarakat, ketentraman dan ketertiban. Yang keempat menengahkan dan memberhentikan perangkat desa. Dan yang kelima mengelola keuangan dan aset desa. Perbedaan, ada yang tahu perbedaan desa dengan kelurahan? Kalau desa itu dipimpin oleh kepala desa, jumlah penduduknya itu lebih sedikit dan umumnya berada di wilayah pedesaan. Sedangkan kelurahan itu dipimpin oleh lurah dan jumlah penduduknya itu lebih banyak dan maju. Secara umumnya biasanya berada di wilayah perkotaan. Jadi sudah mengerti ya, kita sudah belajar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lembaga-lembaga desa. Nah, jadi sekarang ada yang ingin bertanya? Baiklah, kalau tidak ada, maka ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugas tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kelas 5 dan kelas 4-nya tentang lembaga-lembaga desa dan pemerintahan. Oke, kalau sudah selesai, jadi kita tadi sudah belajar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah belajar tentang lambang negara, sudah belajar tentang kebinekaan, Pancasila sebagai dasar negara, kita sudah belajar hak dan kewajiban warga negara untuk kelas 5 ya. Untuk kelas 4 kita sudah belajar tentang pengertian desa, struktur pemerintahan desa, tugas kepala desa, perbedaan desa dan kelurahan. Iya, benar. Jadi, sudah mengerti semua? Ya, kalau sudah mengerti semua, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada kata-kata yang salah, ibu mohon maaf. Kepada Allah ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.